Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di ruang fikir dan zikir. Kali ini kita akan ngobrolin seputar penelitian teman saya, Mas Hamzah, yaitu yang membahas persoalan hadis ya. Hadis. Sama kita ngobrolin hal-hal lain lah. Boleh hal spiritual atau boleh pengalaman dan ya segala macam, segala rupa nanti. Oke, apa kabar, Mas? Bro? Baik bro, ya. Alhamdulillah Long ya. time see you. Oke. Kemarin pas waktu sidang itu penelitiannya apa judulnya? Kajian naratologi Ah, miliknya Seymour Chapman, itu seorang filsuf sekaligus seorang sastrawan Amerika yang berpengaruh terutama dalam dunia perfilman dan dunia sastra novel, cerpen itu. Nah, itu teorinya dia itu coba saya terapkan dalam teks keagamaan dalam kurung kayak Al-Qur'an dan hadis itu. Tapi saya lebih utamanya ke hadis itu. kalau siapa tadi namanya? Seymour Chapman. Seymour Chapman ya. Dia teorinya meneliti tentang perfilman. Perfilman. Nah, yang bisa masuk teori itu dengan penelitian kamu di mana itu, Pak? Nah, menariknya di situ sebenarnya. Soalnya begini, Bro. Ya. Kita ini Usuluddin ya. Mas Bro juga dulu alumni Ya. Usuluddin, filsafat gitu kan. Bahkan pernah terjerumus dalam kesesatan sementara dulu ya. Sekarang masih tersesat ya. Masih tersesat. Nanti saya luruskan. Karena begini, Bro. Saya tuh Gimana? kegelisahan saya pribadi melihat kajian diskurs hadis ya. Oke lah kalau Al-Quran. Al-Quran paling banyak dilirik dalam kajian teks keagamaan ya. Pokoknya Al-Quran ini menarik gitu. Menarik karena itu pondasi utama dalam kehidupan kita ya. Iya. Terutama masalah ibadah, hubungan kita sama Tuhan, sama Betul. manusia. Rujukan Al-Quran paling utama. Baru setelah itu hadis. Tapi dalam kajian keilmuan akademik, Al-Quran lebih banyak dilirik. Al-Quran lebih Banyak dilirik daripada hadis. Nah, makanya mentok-mentoknya kajian hadis itu hanya diri dari si sanadnya, matannya, mukhorijnya, sama kajian kitabnya. Yang terbaru sekarang itu yang menarik, living hadis. living hadis Living ya. hadis. Living Al-Quran kan ada ya memang Ya, ya. ada emang secara metodologi udah Iya. dibukukan secara sah. Dan lahirlah belakangan ini living hadis. Nah, living hadis ini pun dicetuskan ketika diskusi serius dulu di Winsuka gitu kan. Sama Living hadis. ya, living hadis itu emang terinspirasi dari living Al-Quran. Iya. Nah, living hadis itu pun lahir karena kegelisahan akademik juga gitu. Oh, kok hadis ini kajian hadis ini mentok di sini-sini aja gitu. Gak ada perkembangan, gak ada. Untuk di kajian Iya, yang tadi saya sebutkan yang Iya, 3 itu. aspek gitu. Akhirnya lahirlah living hadis. Nah, living hadis itu pun masih diperdebatkan gitu kan. Kayak kalau dalam masuk ranah akademik kayak nggak akademik banget gitu. Karena bukan cocok logis sih sebenarnya. Tapi kayak misalnya kalau melihat suatu peristiwa, lalu kemudian peristiwa itu ada kaitannya hadis ya, itu bisa dikatakan yang living hadis. Gitu. Ya, disitulah saya juga gelisah bro. Gelisah dalam artian, kayaknya apa yang harus saya sumbangkan dalam hal hadis ini hal supaya baru apa gitu ya. ya hal baru apa supaya segera setelah saya ini meneliti ada orang juga meneliti gitu. Iya, iya. Ada yang ngikutin. Oh, ternyata hadis ini nggak hanya mentok di situ juga. Ada aspek lain yang perlu diteliti. Nah, apa itu aspek yang baru living hadis itu ya? Ya. Ada. Oh, iya. Nah, kalau yang kemarin kan yang terbaru itu penelitiannya tentang perawi ya. Ya, Sanad. ya sanad. Sanad hadis. Apa itu yang menariknya itu? Kenapa mengkaji sanad itu, Bro? Sanad dalam kajian hadis itu termasuk bagian keilmuan yang paling sulit dalam hadis. Salah satu bagian ya. Bagian keilmuan ilmu dalam hadis yang masih paling sulit. Paling sulit sanad itu. Karena kenapa saya katakan paling sulit? Bahkan saya dulu pernah diskusi sama almarhum Profesor Suryadi ya namanya. Itu guru saya, dosen saya dulu waktu di S1. Iya, waktu di Jogja. Iya, waktu di Jogja. Kebetulan saya juga S1 Iya. di Jogja dulu. Nah,
sempat diskusi, wah, sampai pun beliau bilang, wah, salah satu kajian keislaman paling sulit adalah hadis. Hadis, karena harus benar-benar paham tentang ilmu sejarah, ilmu nasab, wah, ilmu teks gitu kan. Nah, disitulah kata beliau salah satu juga yang sulit itu nanti bagian sanadnya. Bagian sanadnya. Semisal gini ya, hadis tentang wudhu ataupun tentang suatu tema A. Kalau kita melihat hadis itu di kitab Sahih Bukhari doang ini, oke, secara teks seperti itu bentuknya menerangkan tentang A. Tapi kalau kita meneliti, di Bukhari itu misalnya terangkai 6 sanad, 6 perawi, misal dari Nabi turun ke Abu Hurairah, terus turun ke Abu lah gitu, sampai ketemu 6. Nah, itu belum lagi ada tahapan selanjutnya di takhrij. Setelah ada kita temukan Sahih Bukhari di takhrij, barulah nanti meraba hadis ini di kitab lain masuk ke tema mana, itu kayak turun ke Muslim, Musnad Ahmad bin Hanbal, terus turun ke Ibnu Majah dan lain sebagainya sampai ke kitab Sitah itu ya. Nah, itu kalau dikumpulkan, wah, bagian sanadnya kayaknya kalau kita tulis di sini kayaknya nggak cukup kayak. Nah, itu salah, makanya kenapa sanad itu termasuk sulit itu. Lalu gini, interaksi orang yang awam terhadap hadis kan, mungkin tidak semua orang yang menguasai keilmuan tentang sanadnya, tentang perawinya, tentang kualitas perawinya dan semacamnya gitu ya. Gimana sih yang benar atau setidaknya yang bijak lah dalam kita berinteraksi dengan hadis, khususnya seperti saya dan orang-orang yang awam gitu. Kalau bagi kita yang awam ya dalam ilmu hadis, hanya taunya ini sahih atau enggak gitu ya. Sebenarnya hanya cukup melihat merujuk Sahih Bukhari, udah sakmina wa ta'na, karena secara verifikasi udah melewati seleksi yang sangat ketat Sahih Bukhari itu. Bahkan Imam Bukhari itu salah satu syarat dia menerima hadis itu liqa, bertemu tadi. Bertemu. Tapi bertemu dalam artian di sana enggak bertemu kayak kita ini, enggak kayak ketemu tahunnya, ketemu informasi seperguruannya, ketemu informasi satu muridnya, itu enggak ada. Kita temukan di syarat yang lain. Kalau syaratnya ya cukup menerima hadis ini, informasi hadis ini. Tapi kalau bagi Bukhari diseleksi dulu. Nah, makanya kenapa Sahih Bukhari itu derajatnya paling tinggi di antara kitab-kitab yang lain, karena salah satu syaratnya itu paling ketat. Itu ya. Imam Bukhari. Makanya kalau kita bagi awam itu sebenarnya cukup mengatakan ini berdasarkan riwayat Bukhari, dah selesai gitu. Nah, kecuali nanti kalau kita butuh informasi lanjutan, kayak mau memverifikasi lebih lanjut. Soalnya sahih yang dikatakan dalam Sahih Bukhari itu juga nanti bisa diteliti lagi lebih lanjut, entah nanti ketemukan sanadnya yang agak bermasalah gitu. Itu ya. Kalau dari sisi keilmuan, misalnya gini kan, kayak Imam Ghazali itu kan punya kitab Ihya Ulumuddin. Ada beberapa orang yang mengatakan atau bahkan ulama juga ya, bahwasanya hadis yang ada di dalam Ihya Ulumuddin katanya banyak yang dhaif. Terus respon Ghazali bahwa hadisnya itu ditashih, diverifikasi langsung oleh Nabi. Nah, peristiwa-peristiwa seperti itu tuh bagaimana? Kalau perlu dicatat dulu. Dalam metodologi cara berpikir kita Islam kan ada memperoleh ilmu secara burhani, irfani, sama apa satunya? Bayani. Dari situ saya berangkatnya Imam Al-Ghazali dari burhani ya. Dari burhani, kalau bayani secara teks ya seperti itu bentuknya Sahih Bukhari Muslim. Tapi lewat burhani, lewat pengalaman spiritual. Irfani. Oh, irfani ya. Irfani. Ya, maaf salah. Lewat pengalaman spiritual. Nah, irfani ini nggak akan bisa kita jangkau kalau nggak melewati tahap-tahap spiritual. Nah, Imam Ghazali kan pemimpinan tasawuf gitu. Jadi beliau udah
Nah, berterbang lalu lintang dalam dunia spiritual. Makanya nggak heran kalau beliau itu mengatakan udah verifikasi langsung ke Nabi karena jalurnya lewat irfani ya. iya. Nah, bagi orang-orang yang bayani akan sulit untuk menafsirkan hal kayak gitu. Bahkan kalau dikatakan wah saya dapat informasi ini langsung dari Nabi, nggak masuk akal emang jadi. Nggak masuk akal. Nah, itu yang jadi problematika kita sebenarnya. Orang kita, umat Islam saat ini kan ada beberapa epistemik, cara berpikir atau cara metodologi keilmuan. Misalnya dalam hadis nih, ada makom-makomnya seperti irfani, bayani, burhani. Yang menjadi PR kita itu bahasanya ada pengalaman-pengalaman spiritual yang tidak bisa dikonfirmasi dengan cara metodologi bayani, misalnya. Ya kayak peristiwa pengalaman Al-Ghazali. Iya, benar. Itu gimana ya? Apa ya? Solusinya? Makanya di situ itu kenapa konsep berpikir kita, konsep cara memperoleh pengetahuan kita ini agak mandek sebenarnya. Bahkan ini kalau kita bacanya Ahmed Guru itu Islam dan ketertinggalan, otoritarianisme dan ketertinggalan di sana itu seorang Ahmed Guru ini cukup menarik ya, yaitu seorang guru sejarah, filsafat juga, orang Turki. Aku baca buku ini rekomendasi dari siapa ya, aku lupa. Itu sangat menarik dibaca itu buku itu. Dia tuh melihat kenapa pendidikan dunia intelektualisme Islam ini sangat tertinggal gitu. Iya, kenapa? Salah satu ya ada cara berpikir yang banyak ditinggalkan. Salah satu lewat irfani tadi. Irfani tadi. Bahkan karena emang udah diakuisasi kan. Iya. Irfani juga cara memperoleh pengetahuan dalam Betul, Islam. sebenarnya Itu yang ditinggalkan oleh Islam sekarang. Karena ini bro, sebenarnya kita lebih kaya loh dari cara berpikir epistemiknya. Kalau di Barat itu hanya punya dua fondasi dasar, rasionalisme dan empirisme, kemudian dikembangkan ada fenomenologi, positivisme, ada dan semacamnya ya. Kita memiliki tiga sebenarnya kan. Bayani itu sama kayak empiris lah ya. Empiris ya, secara tekstual. Burhani sama kayak rasionalisme. Tapi irfani itu kita memiliki irfani sebenarnya. Tapi banyak ditinggalkan gitu irfani di konsep irfani ini. Bayani pun itu di kita, di umat Islam itu epistemologinya hanya stuck atau berhenti pada pembahasan yang sudah lampau misalnya, seperti kayak hanya dalam jurisprudensi, fikih, hanya membahas kayak gitu, membahas teologi. Kenapa ya kita itu belum bisa membawa pada konteks yang lebih relevan dengan zaman kita sekarang. Ya, kemajuan berpikir, zaman era teknologi, kecanggihan sains dan semacamnya. Kenapa kita masih tertinggal di sana gitu? Karena emang begini ya, di sebagian pemahaman Islam masih tekstual, konservatisme masih merujuk yang baik itu seperti ini, yang sah itu seperti ini, agama itu seperti ini seharusnya, nggak boleh seperti itu. Nah, saya tidak mengatakan itu yang membuat cara berpikir itu berhenti, tapi emang kalau kita nggak punya gagasan lebih lanjut tentang cara berpikir seperti irfani ataupun burhani, hanya fokus pada keterangan teks seperti bayani, akan susah untuk melaju berpikirnya, susah untuk cara memperoleh pengetahuan. Karena tadi ya udah Islam itu seperti ini seharusnya, gak boleh gini, gak boleh gitu. Hanya jadi kita itu kan dibatasi sama halal haram, boleh tidak boleh. Betul, hanya terbatas pada itu sudah sekian lama gitu. Udah dari sekian abad, dari sejak dicetusnya metodologi fikih. Karena begini bro, banyak orang juga yang mengatakan itu bukan makom kita, itu bukan makom saya. Kalau misalnya irfani, akhirnya kita sudah sekian lama, sekian abad gitu, cara berpikir kita ya terkungkung pada cara-cara yang seperti itu. Akhirnya stagnan. Nah,
Tapi juga perlu kita berangkat sebenarnya. Kenapa cara berpikir kita itu stagnan? Nah, dari konsepnya Ahmed Guru itu yang sangat dia sayangkan adalah apa namanya para tokoh agama. Para tokoh agama Gimana? yang di masa sekarang itu nggak ada yang apa ya istilahnya kalau zaman dulu ya, yang individual itu, yang kayak misal kalau Hambali ya, yang ini siapa namanya, yang konsep yang empat imam itu yang sampai di penjara itu, Iya. disuruh ngakui satu mazhab tapi dia nggak mau. Siapa ya, Hanafi atau Hambali ya, aku lupa. Salah satu antara imam empat itu ya. Seharusnya seperti itu, orang harus berniat teguh terhadap pengetahuan. Tapi sekarang kita kan agak susah berniat teguh terhadap pengetahuan, karena katanya Ahmed Guru jarang ada ulama yang mempunyai fondasi pengetahuan itu benar-benar untuk murni pengetahuan itu. Iya sih memang gitu. Salah satu cara contohnya ya, kalau kita di Indonesia itu banyak para dosen PTKIN gitu. Masuk dunia politik, masuk dunia ini. Kalau dulu enggak seperti itu kata Ahmed Guru. Orang tuh benar-benar menyumbangkan ilmu pengetahuannya ya pure gitu. Murni gitu ya. Ya, murni untuk ilmu pengetahuan. Begitu. Kalau pengetahuan irfani itu kan sangat erat kaitannya dengan orang-orang dulu ya, orang-orang yang kelasnya elit. Iya. Maksudnya golongan para sufi, filosof seperti itu. Yang mana untuk mendapatkan makom seperti itu, pengetahuan seperti itu mengedepankan bukan hanya kecerdasan akal, tapi juga kejernihan hati. Karena mereka itu seperti golongan-golongan elit itu yang menggunakan kecerdasan batinnya dan juga kecerdasan hatinya, menjaga dirinya itu dari hal-hal yang mengotori, hal-hal yang mengotori batin. Sedangkan kondisi kita saat ini itu nggak usah dicari, suguhan-suguhan yang mengotori batin itu bertebaran di mana-mana, kayak gitu-gitu. Nah ya, kenapa sih? Ini kan penelitiannya di hadis nih. Hadis itu sangat epistemik lah. Misalnya perawinya harus seperti ini, harus seperti ini, seperti ini. Kenapa tadi menyarankan harusnya kita itu berpindah kepada cara berpikir irfani? Kenapa seperti itu? Karena kita agama lah istilahnya ya. Karena mau nggak mau kita juga harus mencari cara berpikir bagaimana agama itu ada di situ, hadir di situ. Oke lah kalau bayani, seperti ini cara memperoleh pengetahuannya. Tapi kalau irfani lewat pengalaman spiritual, seharusnya kita sebagai orang yang beragama Islam gitu, yang meyakini cara berpikir seperti itu, harus terlibat juga di situ, di irfani itu. Biar apa ya? Tidak hanya fokus pada burhani, bayani. Nah, irfani ini yang hilang sekarang, cuy. Iya. Irfani ini orang yang benar-benar mencari pengetahuan lewat dunia spiritual. Bisa dikatakan berapa persen lah gitu kan. Orang-orang kayak gitu kan yang mengkombinasikan kecerdasan akal dan kecerdasan batin kan. Nah, itu makanya kenapa saya menyarankan irfan itu harus segera dibangkitkan gitu. Karena kita udah kehilangan arah. Betul. Di samping itu juga karena krisis spiritual. Ya. Itu jadi jadi kegelisahan masyarakat modern, postmodern sampai sekarang. Artinya apa? Krisis spiritual. Spiritual, orang beragama ya banyak, tapi untuk sampai pada perasaan spiritual kan banyak juga yang belum menyentuh di sana. Ya akhirnya tinggal pembacaan teks yang diulang-ulang tanpa menyentuh pada ranah yang lebih spirit, ranah rohani gitu kan. Ya tidak membuat perkembangan yang signifikan akhirnya untuk kehidupan. Yang ada hanyalah berebut kebenaran berdebat gitu kan ya. Iya, benar. Benar. Makanya orang-orang sekarang itu ya, termasuk kita ya pada umumnya itu
kayak orang-orang yang kehilangan arah dalam hidupannya itu. Semenjak rasionalitas digaungkan, kemudian diikuti oleh dengan modernitas Barat, manusia itu lambat laun kayak apa ya, kehilangan jiwanya itu. Kehilangan jiwanya, di samping kehilangan jiwanya juga kehilangan semangat spiritualnya, karena apa ya, materialisme itu menuntut mereka untuk hidup gitu. Beda orang yang dulu kan, wah cukup untuk hari ini udah selesai gitu kan. Kalau sekarang mana bisa? Itulah lahirnya istilahnya krisis spiritual umat manusia modern itu. Yang jadi PR juga ini bro, di lingkungan kita, artinya masyarakat kita lah secara umum, untuk berpijak pada pola berpikir yang rasional saja itu masih minim dan bisa dikatakan belum lah pada cara berpikir yang metodologis, yang rasional. Yang ada apa? Banyak cara-cara berpikir orang-orang kita tuh yang falasi dalam membuat kebijakan, yang ya ngaco lah dalam berpikir gitu-gitu. Yang ditakutkan kan kalau langsung ke ranah yang lebih tinggi, spiritual kayak itu. Takutnya kan orang-orang itu ini berpikir logis aja belum, jadi ngaco akhirnya nanti kayak gitu. Terus gimana? Itu kan juga PR kita sebenarnya sebagai anak muda, PR teman-teman sebagai regenerasi ke depannya ya. Apakah kita harus menyelesaikan ya, ngangkat pola pikir masyarakat menjadi rasional dulu, baru kemudian naik kepada hal-hal yang spiritual kayak gitu. Hal-hal yang spiritual tuh bukan nggak rasional loh, bro. Tinggi, cuma tinggi kan. Orang-orang mungkin nggak nyampe kan. Nah, salah satu tulisan saya pernah juga sempat meneliti tahun lalu tepatnya itu tentang krisis spiritual umat manusia itu. Nah, yang apa ya, yang sebagai penyangkal ataupun sebagai obat spiritual itu sekarang munculnya kayak majelis taklim, majelis salawat, majelis lain itu sebagai bentuk jawaban atas kegelisahan atau krisis spiritual masyarakat modern tadi. Lahirnya kegiatan-kegiatan seperti itu udah menandakan emang pada dasarnya umat manusia sekarang itu lagi butuh namanya spiritualitas itu. Cuman nggak seperti spiritual orang yang dibayangkan, duduk kemudian spiritual yang dibayangkan sama orang sekarang itu yang asik gitu kan. Seperti yang ditulis oleh Cak Non itu, Tuhan Maha Asik gitu. Seperti itu yang apa ya, bisa menyirami rohani orang manusia modern seperti sekarang. Kalau pernah menghadiri ini ya majelisnya Cak Non? Ya sering, saya salah satu anggota Simpul Ma'iyah. Ma'iyah. Dulu saya sempat di Jogja juga gitu kan. Kebetulan kan pusatnya emang di Jogja gitu. Sempat hadir. Emang wah ini kayaknya emang kerja seperti ini emang lebih asik gitu kan. Lebih pure, artinya orang mencari pengetahuan, orang yang mengobati kerinduan spiritualnya bisa hadir di situ. Artinya kita nggak hanya berbicara tentang hal-hal haram dan sebagainya, tapi di sana benar-benar gini loh spiritual yang saya inginkan gitu. Iya. Saya tuh menganggap ya, karena tadi nyinggung Ma'iyah, karena saya orang yang lama juga di Ma'iyah. Saya menganggap, ini subjektif saya pribadi, di Ma'iyah itu perkumpulan yang menurut saya pola pendidikan yang maju, atau pola pendidikan kita yang patut kita tiru lah untuk kedepannya seperti itu. Kenapa? Ada beberapa alasan. Alasan yang paling penting di sana itu ada dialog. Benar. Dialog. Yang pertama itu bukan satu arah, bukan menggurui atau bukan menceramahi, tapi dialog. Itu yang pertama, yang paling saya kagumi, rasakan, itu yang susah kita cari di majelis manapun kan ya, perkumpulan manapun, dialog itu. Lalu yang kedua, tidak meninggalkan hal-hal yang logis, rasional. Itu kan dibawakan dengan cara dialog, tentu kita bertukar pikiran, bahkan berdebat, bahkan kadang sering berbeda gitu ya. Lalu yang ketiga, tidak melupakan hal spiritual, misalnya kayak ada sholawatan, kayak gitu kan. Ada
ngaji, sholawatan dan semacamnya. Itu bagi saya memang Asik. seperti ini nih yang ideal gitu. Pola pendidikan tuh kayak gini, maksudnya kelas pendidikan, ruang pendidikan, artinya bisa berdialog, guru tidak menggurui, Oke, benar. membiarkan audiens itu ngobrol, artinya menyampaikan Oke. pikiran. Karena emang kalau kita melihat sejarah ya, terbentuknya perpustakaan Al-Hikmah waktu di Baghdad. Baitul Hikmah itu, Baitul Hikmah. Baghdad itu Ya, di Baghdad itu era kejayaannya Islam di masa Abbasiyah dan Umayyah itu ya. Kayak seperti itu emang pola pendidikan seperti itu. Nah, saya baca juga di Ahmed Guru itu. Gimana itu? Bisa dijelaskan? Nah, di situ juga dijelaskan kenapa Al-Hikmah itu terbentuk. Betul, Al-Hikmah itu. Salah satu caranya mereka itu emang pendidikan itu di sana itu dialog emang di situ, maksudnya kayak terbuka gitu ya. Maksudnya ada orang ini, jadi nggak apa namanya, nggak memandang orang A B C itu enggak. Jadi oke, siapa yang mau ini dialog gitu secara ya terbuka lah. Ya terbuka dan argumen yang emang bisa dipertanggungjawabkan itu. Perkumpulan Baitul Hikmah itu menarik sebenarnya untuk kita kembangkan di sekarang, di era sekarang. Nah, itulah makanya kenapa perpustakaan kita nggak berkembang-kembang gitu kan, nggak kayak seperti Eropa pada umumnya. Kalau di Indonesia kayak jam kuliah selesai ya udah sepi gitu perpustakaan gitu kan. Nah, Baitul Hikmah tuh nggak seperti itu, 24 jam on time, bro. Iya. On time. Kata Ahmed Guru, seharusnya pendidikan Islam emang seperti itu, orang berdialog. Misal nih, waktu itu ada namanya, aku lupa, Ishak siapa namanya, Ishak bin siapa. Itu salah satu dokternya Sultan Abbasiyah. Di mesanya siapa ya, aku lupa salah satunya. Itu dijelaskan dalam buku itu. Tapi dia ini orang Kristen, orang non-Islam pada waktu itu. Tapi dianggap sebagai dokter dan memegang hak di perpustakaan Baitul Hikmah. Bayangkan bro, bagaimana orang berpikir secara plural waktu itu. Plural kan baru digaungkan dari sekarang. Tapi Islam udah berbicara masalah plural dari dulu ya. Orang Kristen yang saat itu Islam lagi disebar-sebarkannya, tapi malah diangkat jadi dokter, kemudian dipercaya untuk mengelola perpustakaan itu. Nah disitulah, wah kayaknya emang kalau sekarang kita apa ya, melihat orang yang berbeda keyakinan apa gimana kayak itu nggak mau berdialog kayak gitu, sensitif ya sensitif. Makanya ya kayak kasus sekarang ya banyak yang menolak rumah ibadah ya itu contoh-contohnya. Iya betul, akhirnya dari pola pikir yang sensitif tidak bisa berdialog dan tidak bisa melihat kebenaran dari yang lain. Ya. Padahal kan kebenaran itu ada dimanapun katanya. Kata Sayyidina Ali, jika kamu menemukan kebenaran dimanapun, jika itu benar ambil gitu, gak usah mandang oh ini keluar dari mulutnya anak kecil, ini keluar dari mulutnya orang yang siapa misalnya, itu ambil saja karena itu hikmah kebenaran kayak gitu. Disitulah Ma'iyah hadir aja ya. Ma'iyah itu yang sekarang kayak apa ya, Ma'iyah tapi keturunannya itu siapa Mas ya? Sabrang. Punya majelis apa namanya, aku lupa. Yang Mas Sabrang. Apa ya namanya? Yang mana? Ada Kenduri Cinta. Kenduri Cinta tuh keren coy. Kenduri Cinta itu kan di Jakarta. Itu kan ini bro, salah satu simpul Ma'iyah, acara-acara Ma'iyah ada Kenduri Cinta, ada Bang Wetan gitu-gitu. Ada apa namanya? Ya, kayak gitu-gitu. Menarik sebenarnya. Kayak gituan. Aku sempat terinspirasi kayak gituan. Wah, ini kalau seperti ini gimana cara jalannya? Artinya di situ kita bisa berkumpul secara terbuka. Orang yang merindukan spiritual bisa hadir, orang yang merindukan intelektualisme bisa hadir, orang yang hanya sekedar ketemu sesama sahabat kerabatnya atau tertawa bersama, ngopi bareng, bisa di situ dalam satu majelis itu. Wah, ini keren, harusnya itulah. Itu sebenarnya kekayaan apa ya? Kekayaan di Ma'iyah kayak gitu, bisa menampung semua perbedaan. Ya tidak seragam, itu loh. Memang seperti itu ya. Kalau Ma'iyah itu melihat saya. Ya satu-satunya cara setidaknya lah kalau menurut saya untuk menciptakan
nuansa yang seperti itu dengan membangun komunitas. Ya. Membangun komunitas, teman-teman setiap minggu, setiap bulan, ayo kita bikin kendurian atau bikin maiyahan, kumpul, ngaji dan semacamnya. Saya sempat terpikir kayak gitu bro, cuman ya kapasitas intelektual saya nggak nyampe ke situ. Nggak nyampe ke situ, Wah. Itu terlalu wah, terlalu mewah untuk zaman sekarang seperti itu. Loh, sebenarnya gini bro, itu bukan perkumpulan yang untuk menunjukkan kepintaran atau kealiman dan apapun itu. Itu adalah forum yang menunjukkan kebersamaan, urun rembuk. Ayo, saya ahli di bidang ini, saya tahu di bidang ini, jadi usulan itu dikeluarkan. Yang satunya, saya ahli di bidang ini, saya tahu pakar di bidang ini, dikeluarkan. Jadi tidak harus orang yang betul-betul ahli. Kadang orang yang tidak tahu apapun boleh, sangat boleh gitu di Ma'iyah. Itu kan yang kekayaan di Ma'iyah itu. Sekarang tuh masih aktif ya Ma'iyah, masih aktif. Masih aktif. Terakhir itu saya dapat informasi waktu Cak Nun udah kurang sehat gitu. Iya. Itu masih di Jogja kalau nggak salah saya itu waktu itu. Ini coba kita nyinggung masalah akhir-akhir ini kan rame singgungan terhadap Fakultas Usuluddin yang dimulai dari singgungan terhadap filsafat, meskipun itu filsafat yang murni yang dimaksud, tapi kan ada filsafat Islam, ada filsafat Katolik, ada filsafat yang macam-macam. Tapi dari itu diikuti oleh orang-orang lain yang bubarkan saja Usuluddin juga gitu, kayak Kumaila misalnya. Bahkan ada yang mengatakan statement itu bubarkan saja pesantren karena ya terlalu banyak membicarakan agama dan juga tidak relevan dengan konteks zaman. Gimana menanggapi statement seperti itu? Dulu juga saya sempat pernah baca tulisan dan tulisan itu mempengaruhi jalan pikiran saya. Bahkan saya mengatakan, wah pesantren ini bukan solusi untuk manusia modern gitu. Dan saya sempat mau menulis artikel tentang pesantren dan keterbelakangkan umat Islam. Sempat menulis seperti itu. Cuman saya nggak menemukan referensi yang memadai ya. Baru-baru sekarang ini banyak referensi yang bicara masalah keterbelakangan Islam gitu kan. Tapi waktu saya S1 itu agak susah untuk mengakses hal kayak gituan. Nah, saya sempat kena pilsi seperti itu. Wah, pesantren ini bukan solusi untuk manusia modern ini. Kalau kita lihat-lihat ya cara struktur pendidikannya ya, hanya duduk dan majelis di tembok yang terbatas, membatasi. Dari yang kadang terbatas juga udah bisa membatasi imajinasi peserta didik lah pada umumnya atau santri gitu kan. Kayaknya ini bukan deh gitu. Kayak bukan pendidikan kayak gini. Artinya kita hanya tahu apa yang ada dunia dalam tembok itu. Nah, disitulah saya terinspirasi juga dari anime. Gimana itu? Attack on Titan itu. Pernah nonton kira-kira? Anime apa judulnya? Attack on Titan itu. Enggak, belum. Harus nonton itu kalau mau. Gimana itu? Kalau mau lihat kebebasan itu harus seperti apa gitu. Bisa diceritakan? Ada. Jadi anime ini Attack on Titan itu ceritanya seorang anak ya sebaya kita lah, anak belasan tahun, kira-kira SMP lah gitu kan. SMP lahir ketika di masa-masa konflik. Tapi konfliknya Titan, artinya apa? Monster gitu. Orang-orang tinggi-tinggi itu. Nah, di tempat tinggalnya karena monster itu banyak di luar, dibuatilah tembok yang sangat tinggi gitu kan. Tinggi banget sampai nggak bisa dilewati oleh itu tadi, makhluk-makhluk yang tinggi-tinggi tadi, kayak monster, manusia, dan sebagainya. Yang menarik di situ aku menemukan konsep filsafat kebebasan yang digagas oleh siapa ya namanya, yang manusia free will itu. Siapa? Lupa juga. Gimana? Wah, dari pelajaran nonton anime itu ada kata-kata yang mewakili tentang kebebasan di sana. Si Aaron namanya ini, tokoh ini, Aaron ya. Duduk di suatu singgasana sama teman-temannya, duduk kayak gini, bersandar. Dia melihat tembok itu.
masa ya aku dilahirkan di tembok ini seperti ini, nggak bisa lihat itu, nggak bisa lihat ini. Adalah temannya namanya Armin gitu kan. Armin itu membawa buku yang dilarang oleh pemerintah saat itu. Buku sejarah dan kayaknya buku geologi lah kalau sekarang ya konteksnya. Buku yang menggambarkan bahwa di luar tembok itu ada hutan, ada pantai, ada lautan, dunia yang sangat luas gitu, yang sangat luas. Nah, buku itu sangat dilarang sama pemerintah itu. Ini sembunyi-sembunyi dia baca gitu kan. Bahkan saya itu kan baru selesai kemarin lah itu kan dari tahun berapa itu anime baru selesai tahun kemarin. Bahkan yang menginspirasi Eren itu si tokoh namanya buku itu tadi. Kenapa dia sampai melawan itu? Nah ceritanya jadi di dalam tembok itu si Eren ini melihat kenapa sih aku dilahir dalam tembok ini nggak bisa lihat dunia luar? Apakah aku Indonesia ini nggak bisa bebas ya? Apa itu kebebasan sebenarnya? Di situ udah terinspirasi dia untuk mencari jati dirinya dia sendiri. Gara-gara baca buku itu. Informasi tentang dunia luar itu. Kok tembok ini membatasi saya untuk bergerak ya? Ada apa di luar tembok itu? Nah, itu kan udah apa yang menyusung konsep kebebasan manusia, cara berpikir yang wah pada saat itu bagi manusia yang ada dalam tembok itu, yang apa ya, yang benar-benar merindukan kebebasannya pribadi. Akhirnya lambat laun besar terjadilah suatu peristiwa, monster-monster ini bisa masuk ke dalam tembok itu, hancur tembok itu, bolong gitu, masuk 2 monster saat itu, dimakanlah ibunya Eren ini, si tokoh utama ini, sama monster itu. Wah, emosi dia saat itu. Di situ ya masuk pasukan khusus, kayak kalau di Indonesia ya Kopassus lah gitu kan. Masuk pasukan khusus, kemudian bergabung di situ untuk membasmi monster-monster tadi ya kan. Tapi di situ ya ada namanya konsep politik di sana. Keren coy ya, cuma anime ini. Yang awalnya dia berbicara masalah kebebasan manusia. Pernah dengar nggak istilah orang yang power is corrupt itu? Orang yang punya power pasti akan membuat kerusakan. Iya. Betul. Nah, itu kan kalau istilah politik kekuasaan kalau dalam ini dalam dunia politiknya. Kalau kita membaca dunia politik pasti akan menemukan istilah seperti itu. Power is corrupt itu. Power itu pasti akan membuat orang rusak. Karena si Eren tadi udah gede, udah besar, udah terlatih jadi tentara yang elit lah gitu kan, punya kekuatan khusus dan bisa membantai monster. Lambat apapun, awalnya si Eren ini merindukan kebebasan apa? Dia ingin menguasai dunia. Ingin menguasai dunia di sana. Jadi si Eren ini berbalik lagi coy, membantai manusia. Karena bagi si Eren ini awalnya konflik itu emang manusia ini saya harus membasmi. Artinya Eren itu saat itu berprinsip untuk menciptakan kedamaian, kebebasan, saya harus menata ulang dunia ini. Saya harus membasmi semua manusia, jangan sampai hidup sama satu pun gitu. Untuk menghidupkan kembali gitu. Tercapai kayak itu, banyak orang mati, saya sampai dia mati juga kan. Depopulasi lah ya. Kurangi populasi. Tapi setelah dia selesai, terjadi perperangan lagi. Artinya manusia ini tetap akan berperang selanjutnya. Gak akan selesai di situ. Nah, yang bisa menginspirasi dari keresahan atau yang meragukan pendidikan pesantren nanti gimana? Di situ aku menemukan, ternyata emang tembok ini secara kilas ya, secara gampang membatasi manusia. Sangat membatasi manusia. Artinya kita sebagai santri itu tidak terekspos oleh dunia luar lah, tidak tahu perkembangan intelektual luar seperti apa. Kalau kita melihat ya, kalau sampai kalau ikutnya YouTube-nya Harvard itu kan di sana setiap itu pasti ada dialog di situ. Ada tentang dialog intelektual. Seharusnya seperti itu pendidikan menurutku waktu itu ya. Artinya kita nggak hanya terbatas dalam dunia tembok. Kita tuh perlu informasi di luar yang bersifatnya menambah pengetahuan kita.
Situ aku terinspirasi bahwa wah, tembok ini bukan solusi deh untuk pendidikan kita ini. Kita harus kayak agak terbuka sedikit lah gitu kan. Biar kita tahu dunia perkembangan intelektual di luar itu seperti Tembok yang dimaksud tuh tembok bangunan itu. ya, maksudku kan kalau kita di pesantren kan ada tembok kan. Nah, Kita nggak bisa kemana-mana di. tapi kan ini bro, maksudnya sekarang itu kan zaman kita untuk mengakses informasi yang di luar itu kan sudah Udah terbuka. iya, Udah ada terbuka. komputer, Itu ya. ada gitu kan. Itu kalau zamanku dulu. Zamanku dulu kan nggak ada kayak gituan kan. Iya. Bahkan aku kuliah pun dulu pakai HP center coy. Tahu kalau Nokia kalau lempar anjing itu tetap masih hidup itu. Iya. Eh, karena apa ya waktu zaman saya hanya tahu kalau pesantren Jawa pada umumnya. Kalau tapi di Lombok ya masa-masa itu wah perih bro. Oh iya ya, kita kan nggak tahu ya konteks tempatnya Mas Bro di sana di Lombok kayak gimana. Hanya ya wis hanya lihat tembok doang setiap hari gitu. Cewek pun nggak pernah kita lihat gitu. Kayak merasa terpenjara, terbatasi gitu ya. Walaupun tujuannya emang baik gitu kan, cara sebuah pendidikan. Nah, tapi lambat laun cara berpikir seperti ini emang salah gitu kan. Aku sadari dari belakangan ini, dan saya juga coba membaca lebih jauh lagi ya. Sebenarnya konsep pendidikan itu kayak gimana sih sebenarnya? Apakah benar pesantren itu jawaban terhadap kegelisahan kita? Iya, ternyata pesantren itu adalah salah satu jawaban pendidikan kita yang karena gini gitu. Kenapa? Kok bisa? Oke lah, kalau di dalam dunia intelektual barat itu lebih maju gitu. Tapi ada yang lebih kita pentingkan, etika, Moral, etika. ya etika moral itu paling penting dalam dunia Islam. Etika moral itu salah satu yang bisa mewarisi itu ya pesantren. Pesantren itu. Pesantren. Betul. Bakalan susah kita temukan di dunia luar etika itu. Etika moral itu. Makanya bahkan apa ya kalau kita lihat lagi lebih jauh lagi, jauh sebelum itu orang-orang kerajaan Prancis berbicara tentang etika makan, Ghazali sudah menulis tentang etika, gitu, etika kehidupan. Kalau saya bahkan melihatnya itu di pesantren itu bukan hanya tempat untuk mengajarkan etika dan moral. Kalau bisa keluarga, sebenarnya di tingkat keluarga, setiap rumah tangga, setiap orang tua, ayah dan ibu, itulah makanya dikatakan madrasatul ula, yang gitu-gitu ya. Keluarga itu sebenarnya kalau mau kita jujur berpikir, sekolah pertama artinya untuk mengajarkan etika, adab, moral, ya attitude lah untuk mengajarkan itu kan. Jangan melulu menggantungkan kepada sekolah, pesantren dan orang lain gitu. Makanya kalau ada statement kayak pesantren dihapus, wah, gak setuju saya bro di situ, gak setuju karena fondasi utama kita saat ini salah satunya ya pesantren coy. Krisis moral dan etika ya. Satu-satunya jawaban pendidikan kita pesantren sebenarnya. Tapi kan gini, pesantren sekarang juga ya tidak bisa kita pungkiri ada kasus-kasus seperti pembulian banyak, terus seperti pelecehan seksual juga banyak dan semacamnya. Itu gimana tanggapannya? Karena emang apa ya, pesantren ini juga kita nggak bisa melihat satu peristiwa untuk mewakili satu kelompok gitu kan. Ya, tidak boleh menggeneralisir ya. Iya, kalau misal ada suatu polisi yang berbuat salah, nggak bisa mewakili secara umum itu emang polisi salah gitu kan. Gitu yuk dari dalam dunia pesantren. Oke lah. Karena itu ya dunia pesantren emang sekarang juga lagi krisis di situ juga sebenarnya. Lagi krisis di situ karena berangkat dari pimpinan ya. Pimpinan pesantren itu jarang emang yang sepuh kita temukan sekarang. Emang di Jawa ini udah ada beberapa yang masih sepuh, tapi sekarang itu lebih karena kalau bro lihat ya sebenarnya menarik untuk diteliti lebih lanjut kayak munculnya rumah tahfidz. Betul. Rumah pesantren, rumah sebenarnya
itu yang merusak apa ya? Merusak citra, juga ya. Iya, merusak citra pesantren pada umumnya gitu. Inkompeten kalau bahasanya Hmm. Pak Bagus Mulyadi. Aku tuh pengen meliti itu nanti, pengen menulis tentang munculnya rumah tapis, apa motif di sana situ. Saya jadi ingat perkataannya Ki Sahal itu, ditanya sama Iya. muridnya itu, man kiai fil hakiko, katanya. Kiai itu siapa? Katanya kata muridnya. Kata Ki Sahal, kalau dulu kiai itu orang yang alimun sufiyun katanya, Iya. dan mengamalkan ilmunya gitu. Tapi kalau sekarang kiai sudah hilang kualitasnya. Marwahnya. Iya. Iya. Makanya. Siapapun yang mau dipanggil kiai katanya. Kalau kamu mau dipanggil katanya ke muridnya, ya itu juga sih. Iya, itu salah satu problematika juga sebenarnya. Gak artinya kita sebagai Islam ya, sebagai pendidikan yang berbasis pesantren, seharusnya ada suatu lembaga hukum yang yang bisa menyeleksi mana pesantren yang harusnya bisa berdiri gitu. Artinya orang itu nggak sembarangan bisa mendirikan pesantren gitu. Emang udah punya kapasitas oke. Iya. Harusnya mungkin seperti itu ya, mungkin seperti itu. Tapi ya sulit juga nanti pada akhirnya ujung-ujungnya politik lagi, masuk dipolitisasi lagi. Karena gini, aku tuh melihat belakangan sekarang itu banyak muncul pondok pesantren yang hanya gimmick doang gitu. Ya. Artinya dia membuat suatu pondok pesantren tapi nggak mempunyai kapasitas keilmuan sebagai orang yang pimpinan pesantren seperti dulu gitu kan. Ya. Itu yang hilang. Kapan-kapan lah kita bahas khusus yang itu. Kita bahas khusus yang itu. Emang itu jadi salah satu problematika kita saat ini. Tapi gini bro, adanya tentang kayak pembulian yang terjadi di pesantren, kayak pelecehan seksual atau hal-hal negatif yang amoral yang lain yang terjadi di pesantren, itu menunjukkan kepada kita sebagai krisis gitu kan ya. Kalau krisis sudah banyak kayak gitu, pada akhirnya orang-orang akan sadar nanti. Ketika orang-orang akan sadar, ya kehilangan kepercayaan, ya mau nggak mau kita akan merevolusi bentuknya gitu, caranya, kurikulumnya dan semacamnya. Gitu. Tapi itu pertanda sih bahwasanya krisis gitu kan. Ada kejadian-kejadian yang tidak seharusnya itu terjadi. Nah, kalau ada statement pesantren dihapus, apalagi itu lebih lagi filsafat mau dihapus, waduh, mau dibawa ke arah mana cara berpikir kita ini kalau hal kayak itu dihapus? Karena kita sebagai manusia tetap namanya membutuhkan cara berpikir yang baik dan benar, cara spiritual yang baik dan benar. Itu yang dinaik hanya oleh Usuluddin tadi gitu kan. Iya betul. Iya, itu aja mungkin. Iya bro. Terima kasih teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan. Terima kasih Bro Mas Hamzah sudah sudi kita ajak ngobrol-ngobrol dan sharing cerita di sini ya. Semoga ada poin yang bisa diambil. Semoga ada manfaat yang bisa diamalkan dan direnungkan. Saya Syaiful Rizal dan ini teman kita Mas Hamzah, teman ngobrol kita malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.